Kemudian selanjutnya kita akan berbincang bersama Wakil Ketua Umum PAN, Bapak Viva Yoga Mauladi. Selamat malam, Pak Viva. Selamat malam, Mbak. Pak Viva, apa yang kemudian menjadi alasan PAN akhirnya menerima nama Gibran sebagai bacawa pres yang dipilih oleh Prabowo Subianto, padahal kita ketahui bagaimana sebelumnya PAN sangat konsisten mendorong nama Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo. Awalnya seluruh partai politik diberi hak politik untuk menawarkan kadernya masing-masing. Pada waktu itu PAN mengusulkan Mas Erick Thohir, Golkar mengusulkan Pak Erlangga Hartarto, kemudian yang lain juga begitu. Tapi dalam proses komunikasinya, karena PAN tidak bisa mengusung sendirian, Gerindra juga tidak bisa mengusung sendirian, Golkar juga sama, maka keputusannya bukan lagi antar subjektivitas partai politik, tapi sudah menjadi kebutuhan kolektif, kebutuhan yang objektif. Nah, kebutuhan yang objektif ini harus menjadi bagian penting dalam proses untuk perumusan kebijakan. Itu yang pertama, ya kan. Nah, yang kedua, dari sisi elektabilitas, kemudian dari simbol-simbol Jokowi efek, kemudian dari realitas sosial yang terjadi, kami di Koalisi Indonesia Maju itu sepakat bulat, musyawarah mufakat, kolektif, kolegial, baru saja mendeklarasikan pasangan baru Pak Prabowo dengan Mas Gibran Raka. Jadi alasannya itu agar kita insya Allah dapat memenangi Pilpres 2024. Arahnya ke sana, Mbak. Oke, kapan kemudian tepatnya nama Gibran ini memang satu suara disepakati secara konsensus? Apakah memang malam hari ini atau dalam pembahasan sebelumnya juga sudah mengerucut pada satu nama Gibran ini? Beberapa hari sebelumnya pembahasannya juga sudah mulai dipertajam, didetailkan, kemudian dari beberapa pemikiran pimpinan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, kita diskusi terbuka rangka untuk menyatukan persepsi, pemikiran, gagasan, ide, dan kepentingan bersama untuk Pilpres 2024. Jadi pada malam hari ini, seluruh ketua umum partai politik di koalisi sudah menyatakan bulat untuk mengusung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada banyak pertimbangan yang itu menjadi kondisi yang objektif dan diterima secara kekeluargaan karena Pak Prabowo ini punya pengalaman ketika menentukan calon wakil presiden dilalui dengan suasana yang nyaman, penuh kekeluargaan. Tahun 2014 itu dengan Pak Hatta Rajasa, aman, nyaman, damai. Pemilu 2019 dengan Mas Sandi Uno, aman, nyaman, damai, dan sekarang itu sudah terbukti bahwa seluruh keputusan diambil secara kolektif, kolegial, dan menjadi bagian dari kepentingan bersama seluruh partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Oke, Pak Viva, mengenai partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju, sosok Gibran sendiri kan bukan kader dari parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Apa pertimbangannya kemudian akhirnya sepakat memilih Gibran? Ya, pertimbangannya pertama setelah kita membuat analisis, ternyata untuk Mas Gibran ada peningkatan elektoral yang signifikan. Dari nilai elektabilitas Mas Gibran begitu dimasukkan, ternyata juga kompetitif dengan bakal calon wakil presiden yang lain pertama. Yang kedua, berpolitik itu bukan hanya faktor elektabilitas, tapi juga ada faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor yang lain misalnya berbicara soal simbol, ya. Kita mengetahui bahwa Jokowi efek itu relatif masih tinggi. Beberapa hasil survei menyatakan sekitar 70% kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Dan dengan adanya figur Mas Gibran, saya rasa Jokowi efek itu tidak ke lain figur. Jokowi efek itu dipastikan 100% akan berpindah ke Mas Gibran. Nah, Jokowi efek ini buat kami penting dalam rangka untuk menambah basis konstituen
dalam Pilpres 2024. Yang ketiga, Mas Gibran itu adalah solusi dari adanya perbedaan subjektif masing-masing partai politik yang tentunya menyodorkan kadernya masing-masing, dan ini menjadi pilihan yang terbaik bukan hanya bagi Pak Prabowo, tapi juga pilihan yang terbaik bagi koalisi Indonesia Maju untuk siap bertanding secara bersahabat di Pilpres 2024. Baik Pak Viva, tapi dari Koalisi Indonesia Maju ataupun dari Pak Prabowo ataupun dari Gibran sudah berbincang langsung dengan PDIP, dengan Ketua Umum PDIP-nya? Kami kurang tahu karena itu menyangkut mekanisme internal. Kalau tidak salah saya baca dari berita yang kemarin, Mas Gibran juga sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Tapi intinya bahwa itu insya Allah akan segera diselesaikan secara musyawarah. Oke, tapi kemudian dengan memilih Gibran sebagai bacawa pres dari Prabowo, tadi Anda katakan ada Jokowi efek seperti itu. Artinya kan ada nantinya irisan pemilih yang akan kemudian berpotensi untuk diperebutkan antara pasangan Prabowo Gibran dan juga pasangan Ganjar Mahfud karena memiliki irisan pemilih. Iya, masing-masing pemilih memiliki segmentasi yang saling beririsan. Kita meneropong dalam perspektif apa? Misalnya dalam perspektif ideologis, ada nasionalis, ada agamis. Dalam perspektif sosiologis, ada segmentasi buruh, segmentasi milenial, dan lain sebagainya. Intinya dalam segala variabel yang ada, irisan-irisan terhadap pilihan itu pasti ada. Tapi kami sudah menghitung khusus untuk Jokowi efek, itu 100% akan berpindah ke Mas Gibran, bukan ke figur lain. Oke, untuk agenda berikutnya pendaftaran akan dilakukan tanggal 25 Oktober. Pak Viva, ini akan seperti apa tahapannya? Ya, rencananya untuk pendaftaran ke KPU, kita akan ke KPU tanggal 25 Oktober, insya Allah siang, dan nanti seluruh ketua umum partai akan mendampingi Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk hadir bersama-sama dalam rangka untuk memeriahkan proses pendaftaran, dan sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan KPU akan kita selesaikan semuanya, akan kita taati semua, termasuk juga tentang persyaratan administrasi. Kita akan datang ke KPU tanggal 25 Oktober, hari Rabu lusa. Oke. Baik, terima kasih Pak Viva Yoga, Waketumpan telah berbincang bersama kami malam hari ini di Metro TV. Pemirsa, usai resmi mendeklarasikan Gibran sebagai bacawa pres untuk mendampingi Prabowo Subianto, elit partai politik menyebut merupakan keputusan bersama. Selanjutnya pasangan Prabowo Gibran akan mendaftar ke KPU pada hari Rabu mendatang. Oh, besok nggak ada lagi, nggak ada deklarasi. Ini tadi udah pengumuman sama dengan deklarasi. Jadi hari Rabu kita jam 9 kumpul di sini, jam 10 berangkat pendaftaran. Udah jelas ya? Oke. Pak Presiden diundang nggak, Pak? Tapi kan Mas Gibrannya belum ini deklarasi barengan satu paket sama Pak Prabowo, gimana Pak? Kapan? Ya, sudah diumumkan tadi kan ketua-ketua partai semuanya. Pak, itu dia kenapa nggak hadir sih, Pak? Udah putus kok, udah itu aja, nggak pakai kenapa lagi, ya. Yuk, makasih. Pak, kenapa nggak hadir, Pak? Kapan Mas Gibran akan muncul? Kapan Ya Mas nanti Gibran waktu akan muncul? daftar dong. Iya ya. Pertimbangannya apa sih, Yuk. Pak Zulhas? Hah? Kenapa akhirnya Mas Gibran yang dipilih gitu? Tadi ketua umum partai kan, semua ketua. Pak Zulhas, Pertimbangan memilih Ya, tadi kita sudah dengar bersama Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden sudah mengumumkan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju adalah Mas Gibran Raka Buming Raka, dan tentunya setelah ini kita ingin mempersiapkan untuk pendaftaran ke KPU. Berarti langsung besok ke KPU, Pak? Tadi direncanakan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 sekitar pukul 10 atau 11 ya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan semuanya. Rencana akan berangkat dari kediaman Pak Prabowo di Kertanegara ini. Mohon doanya saja supaya perjuangan Koalisi Indonesia Maju ini juga diberikan
kesuksesan dan tentunya dukungan dari rakyat. Gibran akan masuk dalam partai masing salah satu. Saya nggak mengomentari itu ya. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, Partai Koalisi Indonesia Maju resmi mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, dan berikut kami hadirkan kembali pernyataan baca pres Prabowo Subianto usai pertemuan dengan elit partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu pengumuman yang sudah tunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum, dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU. Demikian, terima kasih. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, saya kira tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus, dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Terima kasih. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV untuk kali ini. Perkembangan informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam Top News sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.